Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Belajar lagi di kelas 5 tentang pendidikan lingkungan hidup sebagai muatan lokal Kota Batu. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau sumber daya alam tidak terbaharui. Apa saja ya kira-kira? Sumber daya alam tidak terbaharui adalah sumber daya alam yang berasal dari bumi yang pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sumber daya alam tidak terbaharui berupa barang tambang yang meliputi minyak bumi, batu bara, dan logam besi. Nah, minyak bumi berasal dari hewan plankton dan jasad renik yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu, sehingga sulit sekali minyak bumi ini untuk diperbaharui. Nah, minyak bumi ini juga dijuluki dengan apa? Ada yang tahu? Ya, minyak bumi dijuluki dengan emas hitam. Mengapa demikian? Karena minyak bumi merupakan cairan kental berwarna coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area yang ada di kerak bumi. Nah, di Indonesia ini minyak bumi diolah dan digunakan sebagai bahan bakar minyak atau yang disebut dengan BBM. Nah, macam-macam BBM itu antara lain minyak tanah, bensin, solar, premium, biosolar, pertamax plus, dan minyak diesel. Di Indonesia, harga BBM sering mengalami kenaikan disebabkan alasan pemerintah yang ingin mengurangi subsidi. Nah, tujuan dari pengurangan tersebut dikatakan adalah agar dana yang sebelumnya digunakan untuk subsidi dapat dialihkan ke dalam hal-hal yang lain seperti pendidikan dan pembangunan infrastruktur. Nah, di sisi lain, kenaikan pada BBM ini dapat mempengaruhi terjadinya kenaikan harga barang yang lainnya seperti barang yang kita konsumsi. Contohnya sembako, bisa juga tarif listrik, dan pada akhirnya banyak pertentangan dari masyarakat karena masyarakat sangat terbebani dengan biaya yang mahal. Nah, setelah minyak bumi ada yang namanya batu bara. Batu bara ini merupakan salah satu bahan bakar fosil. Nah, secara umum batu bara atau batu sedimen yang dapat terbakar terbentuk dari endapan organik. Utamanya batu bara ini berasal dari sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatu baraan. Ya, jadi batu bara itu merupakan salah satu bahan bakar fosil. Nah, banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Di Indonesia, endapan batu bara yang bernilai ekonomis terdapat di cekungan tersier yang terletak di bagian barat paparan Sunda,
yaitu termasuk Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, batu bara ini terbentuk dari endapan gambut dan iklim purba sekitar Khatulistiwa yang mirip dengan kondisi terkini. Selanjutnya adalah logam besi. Besi merupakan logam yang berasal dari biji besi atau tambang yang banyak digunakan di kehidupan manusia sehari-hari. Nah, besi ini memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mengapa demikian? Ya, karena biji besi ini merupakan logam yang paling banyak dan beragam penggunaannya. Nah, hal-hal yang menyebabkan nilai ekonomis pada besi menjadi tinggi karena kelimpahan besi di kulit bumi cukup besar. Jadi biji besi yang ada di kulit bumi kita itu sangat banyak, melimpah. Dan cara pengolahannya relatif mudah dan murah. Mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan dan mudah dimodifikasi. Selanjutnya adalah kelemahannya. Meskipun ada beberapa hal yang merupakan cara pengolahan biji besi yang mudah, ada hal yang menjadi kelemahan dari biji besi tersebut, yaitu mudah mengalami korosi. Apa sih korosi itu? Kalau kalian tahu, korosi itu biasa kita sebut dengan tayengen. Bahasa kita itu tayengen. Nah, kalau bahasa ilmunya adalah korosi. Nah, bagaimana pencegahan korosi ini? Yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan cara pengecatan. Jadi agar tidak terjadi korosi pada besi, kita lakukan pengecatan. Nah, biasanya besi itu bisa digunakan pada jembatan, pagar, railing, ya. Jadi jembatan, pagar itu bisa kita cat agar lebih bertahan lama. Karena apa? Fungsinya cat itu menghindarkan kontak dengan udara dan air. Nah, ketika cat itu mengandung timbal dan zinc atau seng akan lebih baik, karena keduanya dapat melindungi besi dari korosi. Yang berikutnya adalah pelumuran dengan oli dan gemuk. Nah, biasanya cara ini diterapkan untuk berbagai macam perkakas dan mesin. Contohnya ketika orang tua kita menggunakan mesin jahit, agar mesin jahit itu selalu lancar digunakan, maka diberi gemuk. Nah, mengapa seperti itu? Karena fungsi oli dan gemuk ini mencegah kontak dengan air. Selanjutnya yaitu pembalutan dengan plastik. Pernah kalian jumpai contohnya rak piring, kemudian keranjang yang ada pada sepeda, itu pada umumnya dibalut dengan plastik. Nah, mengapa seperti itu? Karena plastik itu mencegah kontak dengan udara dan air. Jadi besi itu mudah korosi karena terkontaminasi atau tersentuh oleh air dan udara. Tapi jika kita melakukan 3 hal ini, maka besi tersebut akan lebih aman. Nah, sekarang kita melakukan permainan dengan mencari kata yang berhubungan dengan sumber daya alam tidak terbarui. Nah, di sini ada banyak huruf dan kalian bisa menemukan
kata yang berhubungan dengan sumber daya alam tidak terbarui. Ada 5 kata. Coba kalian cari. Nah, mudah kan? Baiklah, nanti kalian tulis permainan ini di buku kalian, kemudian kalian cari kata tersebut dengan menarik garis sesuai kata yang ada. Sekian pembelajaran pendidikan lingkungan hidup kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.